Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi of Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Pemirsa podcast Polisi of Polisi yang kami banggakan, terima kasih atas tanggapan yang diberikan, masukan, kritik bahkan terhadap penayangan YouTube channel Polisi of Polisi ini. Secara khusus kami akan membahas beberapa masukan atau tanggapan bahkan pertanyaan para pemirsa terkait dengan diumumkannya oleh Bapak Kapolri kemarin tanggal 9 Agustus 2022 posisi peristiwa yang terjadi di Duren 3 yang pertama yang kita catat tidak benar atau tidak ada fakta yang mendukung terjadinya tembak-menembak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Kapolri didampingi tim sus yang dibentuk, Pak Irwasum Polri, kemudian Kabar Eskrim juga telah menyampaikan adanya tersangka dan pasal-pasal tuduhan. Salah satu yang menarik dan pertanyaan para pemirsa adalah ditetapkannya Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka dengan pasal tuduhan pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Kita tahu bahwa pasal ini bukan pasal yang main-main ini. Ancaman hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau setidak-tidaknya penjara 20 tahun. Itu yang dituduhkan kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Di samping yang lain tentunya perannya masing-masing, tapi yang ingin kami soroti adalah pertanyaan para pemirsa terkait saudara kita Irjen Pol Verdi Sambo. Yang pertama yang dipertanyakan, kenapa menggunakan pasal 340 perencanaan? Tentunya penyidik sudah mempunyai bukti yang cukup, bukti yang kuat untuk menerapkan pasal 340 tersebut. Kita tahu bahwa pasal terkait pembunuhan ini yang menonjol adalah pasal 338 pembunuhan dan 340 pembunuhan berencana atau yang direncanakan. Unsur-unsur perencanaan di sini yang kami yakin sudah ditemukan oleh para penyidik adalah adanya satu persiapan perencanaan. Kemudian ada waktu untuk melakukan apa yang direncanakan itu. Di situ juga ada waktu untuk membatalkan. Jadi kalau dia sudah merencanakan, ada waktu yang cukup untuk melakukan, sama juga waktu yang cukup juga untuk membatalkan niatnya. Jadi sebelum dia melakukan, sebenarnya diberi waktu, ada waktu. Waktunya berapa lama? Ini relatif. Kalau seingat saya dulu, ketika kami mempelajari pasal ini, beberapa puluh tahun lalu, dosen kami Pak Susilo mengatakan waktu itu relatif. Relatif, tetapi juga tidak terlalu lama. Jadi perencanaan itu relatif dan kemudian ada eksekusi, pelaksanaan. Barulah unsur perencanaan itu tercukupi. Jadi ada persiapan membuat rencana, ada waktu untuk melaksanakan, untuk memperhitungkan risiko-risiko akan perbuatan itu, sehingga
kalau dia berubah masih ada waktu sebenarnya untuk dia berubah pikiran. Atau yang ketiga, dan itu sudah dilaksanakan, berarti tidak ada perubahan, sudah dilaksanakan, sempurna dilaksanakan. Itulah pasal perencanaan. Kita yakin bahwa penyidik sudah menemukan unsur itu atau dalam persiapan mencari. Tapi paling tidak, seperti yang kita ketahui bahwa satu perbuatan dituduhkan melanggar satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila atas perbuatan itu sudah ada paling tidak dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, ya, dan dua alat bukti itu ada saling keterkaitan yang mengarah kepada perbuatan yang disangkakan kepada seseorang. Inilah keyakinan kita, dan kita harapkan penyidik juga sudah mengantongi mungkin lebih dari dua alat bukti, sehingga tidak perlu ragu-ragu ketika nanti proses di pengadilan. Kalau pemirsa menanyakan sebagaimana yang disampaikan melalui YouTube channel kita, kalau begitu kenapa tidak diumumkan motifnya? Kenapa tidak disampaikan motif perbuatan itu? Pemirsa yang budiman, motif itu sangat penting dalam satu proses penyidikan tindak pidana. Karena melalui pengungkapan motif suatu peristiwa, itu juga bisa membuat pasal yang dituduhkan itu berbeda. Sebagai contoh misalnya, kalau motifnya balas dendam, nah, dia sudah punya niat untuk balas dendam, artinya dia sudah merencanakan. Ya. Oleh karena itu pasal yang dituduhkan juga pasal perencanaan. Atau motifnya karena ingin menguasai harta korbannya, sehingga dia melakukan tindakan kekerasan bahkan sampai pembunuhan. Nah, ini juga bisa menjadi satu peristiwa pembunuhan berencana disertai dengan pencurian dengan pemberatan, ya, perampokan seperti itu. Jadi motif itu bisa membuat pasal-pasal tuduhan itu menjadi bervariasi. Tapi juga pengungkapan motif bisa membuat tersangka tidak tunggal. Karena dengan motif, katakanlah penghinaan terhadap satu kelompok masyarakat tertentu, keluarga tertentu, mereka merencanakan untuk membalas sakit hatinya, ini juga bisa membuat pelaku itu jadi tidak tunggal. Jadi penting sekali mengetahui motif ini. Atau ada juga hal yang bisa meringankan tersangka karena motif. Misalnya dia melakukan perencanaan pembunuhan itu motifnya karena nama baik keluarga, kehormatan keluarga dicederai oleh pelaku. Nah, ketika nanti motif ini digali oleh polisi dengan keterbukaan para pelaku yang disangkakan, dimungkinkan hakim akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang mungkin saja bisa lebih ringan karena bisa diterima oleh keyakinan hakim perbuatan itu karena sebelumnya dia sudah disakiti sedemikian rupa sehingga dia ingin membalaskan sakit hati. Bisa, bukan harus, tapi bisa saja. Ini pentingnya mengerti, memahami motif. Dalam peristiwa yang terjadi, penyidik saya tentunya sudah sangat memahami. Kita hanya menceritakan sedikit pengalaman kita dulu, mungkin tidak ada artinya, tapi motif ini bisa diketahui lebih awal untuk mengarah kepada pelaku dalam penyelidikan. Kita bisa mengungkap satu kasus dengan membariskan dulu atau
membuat list beberapa motif, motif pencurian, motif pembalas dendam, motif kecemburuan, motif kejahatan seksual dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa membuat satu perkiraan kemungkinan pelaku dari kelompok mana, siapa. Dan ini akan memudahkan kita menghubungkan bukti yang kita temukan di TKP untuk mengaitkannya dengan kemungkinan motif. Singgungan itulah kita akan mengetahui siapa pelakunya. Jadi kalau pemirsa menanyakan apa pentingnya motif itu dan kenapa belum diumumkan, saya mengatakan pengungkapan motif suatu peristiwa sangat penting. Kalau belum diumumkan, tentunya inilah yang sedang dikerjakan untuk meyakinkan penyidik dengan motif ini, barang bukti apa yang terkait dengan peristiwa yang harus ditemukan, agar ketika penyidik menyampaikan atau memberkas perkara dengan satu pasal yang disangkakan atau yang dituduhkan, itu sudah didukung alat bukti yang cukup. Ya, pemirsa juga ada yang menanyakan apakah sudah berhenti pada Irjen Pol Sambo dan yang 3 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tentunya kita tidak bisa menduga-duga, tetapi kemungkinan untuk bertambahnya tersangka sangat mungkin. Sangat mungkin karena satu perencanaan peristiwa kejahatan sangat mungkin dia dibantu oleh pihak-pihak lain, orang-orang lain. Unsur-unsur atau siapa yang membantu sehingga apa yang direncanakan itu bisa terwujud, terlaksana, inilah yang digali oleh para penyidik kita. Mereka bekerja keras untuk menemukan itu di atas puing-puing tempat kejadian perkara yang kita dengar sudah ada perubahan, dirusak, dirubah, dihilangkan, dan sebagainya. Jadi kerja keras mereka patut kita apresiasi dan kita dukung. Kalau saya mengatakan kita doakan agar mereka secepatnya bisa mengumpulkan alat bukti yang cukup. Walaupun tadi ada catatan tempat kejadian perkara sudah berubah atau diacak-acak, kira-kira begitu. Kita tahu bahwa melakukan satu peristiwa tindak pidana diatur dalam KUHP, dipidana sama dengan pelaku, dipidana sama dengan pelaku barang siapa yang menyuruh melakukan, membantu melakukan, turut serta melakukan. Jadi kalau ini nanti diungkap oleh penyidik-penyidik kita dengan dukungan scientific crime investigation, saya yakin dan percaya tidak ada yang ditutupi, akan sangat mungkin ada tersangka lain. Karena tadi saya katakan, menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, itu dipidana sama dengan pelaku kejahatan. Ya, kemudian ada juga di antara pemirsa yang menanyakan, bagaimana nanti apabila tuduhan pembunuhan berencana itu tidak bisa dibuktikan? Apakah yang bersangkutan akan bebas demi hukum? Dalam kasus ini kita mendengarkan, ya saya bukan penyidiknya, tapi kita mendengarkan penjelasan kemarin dari Kabar Reskrim yang menyebutkan pasal yang dituduhkan, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, Yunto, pasal 338 atau subsidiar pasal 338 yaitu pembunuhan. Pasal pembunuhan Yunto, pasal 55 dan 56. Itu yang saya dengar, maafkan saya kalau saya salah. Tetapi
tuduhan utama adalah pembunuhan berencana. Kalau itu tidak terbukti atau pembuktiannya sangat minim, sehingga tidak cukup meyakinkan hakim untuk menjatuhkan vonis, maka ada pasal alternatif atau subsidiar, yaitu pasal 338 KUHP. Pembunuhan. Kalau pasal 338 ini sudah sangat terang benderang. Alat bukti cukup, saksi cukup, hasil visum ada, dan saksi maupun pelaku sudah menyatakan atau mengakui perbuatannya ini. Sementara pasal 55 dan 56 itu yang menyangkut siapa-siapa yang turut serta, membantu, ya, bersama-sama melakukan itu, saya ingatkan sekali lagi, itu dipidana sama dengan pelaku. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Penyidik atau Polri, Bapak Kapolri sudah membuka seterang-terangnya, mari kita kawal. Seperti yang disampaikan Bapak Menko Polhukam, masyarakat diminta ikut mengawal sampai ke proses pengadilan nantinya. Jadi ya, tidak perlu khawatir kalau ada satu pasal pembunuhan berencana tidak bisa dibuktikan, ada tuduhan berlapis, kan ya, ada pasal alternatif atau subsidiar, pasal pembunuhan biasa, pembunuhan yang sudah menurut saya sangat terang-benderang pembuktiannya. Jadi kita percayakan supaya penyidik bekerja keras mengumpulkan alat bukti yang secukupnya, sebanyak-banyaknya, sehingga ketika masalah atau kasus ini bergulir di pengadilan dan hakim tidak perlu ragu untuk menjatuhkan vonis berdasarkan alat bukti yang sudah diproses oleh penyidik, disetujui oleh penuntut jaksa dalam surat dakwaan, dan diputus oleh hakim. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan menanggapi 3 pertanyaan pokok yang kami saring dari banyaknya pertanyaan atau ratusan pertanyaan dari para pemirsa YouTube channel Polisi Oh Polisi. Saya ulangi lagi tadi, yang pertama terkait penerapan pasal pembunuhan berencana, apa unsur-unsur dan kaitannya dengan peristiwa ini. Kemudian pengungkapan motif perbuatan pelaku sehingga harus melakukan pembunuhan atau perbuatan menghilangkan, merampas nyawa orang dengan begitu keji. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang bagaimana pembuktian yang nanti dilakukan itu apabila tidak terbukti, apakah tidak menyebabkan para tersangka ini bebas demi hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya para pemirsa yang kami muliakan. Sampai ketemu. Subscribe, ajukan pertanyaan, kritisi kami agar kami bisa menyampaikan informasi-informasi terbaik bagi para pemirsa. Sekali lagi saya menghimbau para pemirsa kita bersabar menunggu proses penyidikan. Kita doakan penyidik kita untuk tetap tegar, kuat, sehat, sehingga kerja keras mereka membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Selamat siang, sampai ketemu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.